Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan Mas Anies. Nanti akan dimoderatori oleh Mas Aiman Wicaksono. Mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Aiman. Terima kasih Kang Jana. Selamat datang ke rumah kita semua, termasuk juga untuk Pak Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, alumni HMI juga. Ya, juga para guru besar di sore hari ini, semua yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan juga dalam keberkahan serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kesempatan yang luar biasa karena pada pekan pertama bulan Ramadan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang juga bagian dari keluarga besar kita di Himpunan Mahasiswa Islam di KAHMI, di Korps alumninya. Ini Gubernur DKI Jakarta, Al-Mukarram Bapak Anies Baswedan. Mas Anies saya biasa menyapa. Lagi di Kuningan, tempat kelahirannya, juga kampung halaman tercinta dari Ibunda, kalau tidak salah, betul ya Mas Anies? Nanti mungkin bisa cerita sedikit di Kuningan. Ini tampaknya hal-hal yang menarik banyak dari sana. Dan pada sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kemudian Mas Anies untuk memberikan paparan, juga nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Korps Alumni HMI dari berbagai guru besar dan juga para peserta yang hadir dalam diskusi Zoom kali ini. Saya persilakan kepada Mas Anies Baswedan untuk membuka dan memulai. Terima kasih Mas Anies. Masih di mute kayaknya Mas Anies. Iya. Masih. Udah ya? Ya, terima kasih. Sudah, Bang Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terima kasih Bung Aiman yang sudah fasilitasi pengantarnya. Yang kedua, terima kasih kepada Kang Jana yang amat rajin menjadi perajut simpul silaturahmi dari keluarga besar KAHMI, khususnya yang hari ini sama-sama hadir bersama. Di sini begitu banyak senior, kakak-kakak yang saya hormati, yang kami banggakan. Mohon izin tidak bisa menyebut satu persatu yang kelihatan di layar aja nih. Ada Pak Fasri Jailal, Prof. Ni'matul Huda, ada Pak Faiz Mahmud, ada begitu banyak. Mohon izin saya tidak sebut semuanya satu persatu. Salam ta'zim dari kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan hari Jumat kemarin sampai dengan sore berkegiatan di Cilacap. Jadi hari Sabtunya lalu saya ke Kuningan sudah lama. Semenjak pandemi ini belum pernah pulang kampung. Jadi hari Sabtu kemarin kita ke Kuningan sebentar. Kemudian perjalanan nanti kembali ke Jakarta. Jadi buat semuanya saya menyampaikan salam ta'zim. Insya Allah semuanya sehat. Beberapa waktu yang lalu Kang Jana mengundang untuk satu acara ngabuburit bersama. Terus saya bilang insya Allah siap Kang. Kalau ada ngobrol ngabuburit, buat saya ini kesempatan untuk silaturahmi. Karena semenjak masa pandemi ini, sejak tahun lalu buka bersama tidak ada. Tarawih bersama tidak ada. Tarawih maksudnya tarawih KAHMI ya.
tarawih Kahmi, buka bersama Kahmi. Jadi silaturahminya virtual. Karena itu kemudian ada kesempatan ini alhamdulillah bisa tersambungkan. Nah, kita semua menyadari ini adalah masa yang penuh tantangan karena kontraksi yang muncul akibat dari wabah kesehatan ini, wabah pandemi ini ada di banyak aspek. Aspek ekonomi, aspek sosial, dan minimnya interaksi itu membuat cara kita bekerja juga mengalami perubahan. Jadi kalau di masa-masa sebelumnya bagaimana kita berkegiatan ekonomi tidak pernah memperhitungkan kekhawatiran interaksi fisik, hari ini mengalami perubahan yang luar biasa. Saya perlu garis bawahi di sini, kebetulan Jakarta adalah salah satu kota yang paling awal. Jakarta adalah pintunya Indonesia, tapi juga Jakarta adalah kota yang sejak awal kita menengarai bahwa bila di dunia luar sana ada wabah, pasti Indonesia juga akan terkena. Dan pasti kita juga akan terdampak. Dan Jakarta sebagai pintu gerbang harus paling hati-hati, harus paling awal untuk mengantisipasi. Alhamdulillah sekarang kita sudah melewati selama 1 tahun, dan kita lihat sudah kondisinya lebih stabil, disebut terkendali secara total belum, tapi ada stabilitas, trennya menurun, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Yang berikutnya adalah tantangan untuk kegiatan perekonomian yang tidak kecil. Karena Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian Indonesia, simpul aktivitas ekonomi ada di Jakarta, dan ketika terjadi pandemi, kegiatan perekonomian menurun amat drastis. Kita tahu kunjungan ke Jakarta menurun, kemudian aktivitas ekonomi dikurangi, kegiatan bekerja di kantor dikurangi, kegiatan informal berkurang. Jadi tahun kemarin kita memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif hingga -8%. Dan kalau kita perhatikan pendapatan pemerintah DKI Jakarta yang juga mengandalkan dari pajak, karena kami andalan utamanya adalah pajak. Ketika pajak itu mengandalkan kegiatan ekonomi, begitu ekonominya mengalami kontraksi, otomatis pajaknya mengecil, otomatis pendapatan daerah mengecil. Kami itu mengalami penurunan hingga 48% dari pendapatan pajak kita di APBD. Jadi ini satu ujian yang alhamdulillah sudah kita lewati tahun kemarin. Tahun ini kita menuju pada recovery. Dan kalau kita perhatikan untuk bisa mencapai herd immunity, untuk bisa mencapai kekebalan kolektif masyarakat, diperlukan 2 jalur. Satu adalah vaksinasi, 2 adalah infeksi. Terinfeksi sehingga muncul imunitas, atau tervaksinasi sehingga muncul imunitas. Nah, kita sekarang sudah menyaksikan ikhtiar untuk vaksinasi yang sangat serius. Mudah-mudahan ini bisa tuntas dengan ada stok vaksin yang cukup. Jadi ini adalah periode penuh tantangan. Dalam periode ini dibutuhkan solidaritas, dibutuhkan kemauan kolaborasi, karena ini adalah tantangan kemanusiaan yang tidak membedakan partai, tidak membedakan jenis pekerjaan, tidak membedakan agama, tidak membedakan apapun juga. Karena itu ini sesungguhnya adalah momentum untuk kita kerja kolaboratif, kerja bersama, mempertahankan bagaimana kita bisa mencegah sama-sama, mengobati sama-sama, dan bangkit bersama-sama. Tantangan ini adalah salah satu cermin bahwa ke depan umat manusia akan makin sering menemui masalah yang lintas
kategorisasi. Kita sering menemukan problem yang kita bahas dari perspektif yang berbeda-beda. Kejadian pandemi ini memberikan kepada kita pesan bahwa kita harus melihatnya dari kacamata umat manusia, dari perspektif yang lebih luas, daripada perspektif bangsa, daripada perspektif partisan, tapi perspektif kemanusiaan. Hal sama kita alami ketika menyangkut pada perubahan iklim. Perubahan iklim ini tidak kenal kategorisasi apapun yang ada di kita. Apakah kategorisasi agama, kategorisasi politik, kategorisasi ekonomi, kategorisasi suku, kategorisasi apapun. Itu menjadi minim, tidak relevan ketika kita berhadapan dengan perubahan iklim yang sekarang sedang dialami oleh umat manusia sedunia. Jadi, pelajaran penting, salah satu yang kita dapat dari kejadian kemarin adalah bagaimana kita bisa menomorsatukan kepentingan kolektif, kepentingan bersama, kepentingan umat manusia di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Ini pesan yang menurut saya bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian yang sedang kita alami sampai dengan hari ini. Nah, bagi kami sendiri di Jakarta, izinkan saya menyampaikan bahwa alhamdulillah berkat doa dari Ibu Bapak semuanya, satu persatu apa yang diniatkan untuk bisa dituntaskan di Jakarta bisa kita jalani. Jakarta tidak pernah sepi dari percakapan. Jakarta tidak pernah sepi dari hiruk pikuk, pro dan kon, apapun yang dikerjakan. Tapi justru tugas kita semua, tugas kami adalah fokus pada melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Fokus untuk menuntaskan apa yang sudah dijanjikan. Dan terus bekerja untuk membuktikan bahwa setiap rencana yang dikerjakan dengan serius, insya Allah bisa menjadi kenyataan. Percakapan adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tugas kita adalah terus menunjukkan bahwa rencana bisa menjadi aksi, dan aksi bisa menjadi perubahan bagi masyarakat. Mungkin itu ke Bung Aiman, Kang Jana sebagai pengantar pembuka untuk obrolan pada sore hari ini. Saya sungguh bersuka, sangat bahagia bisa nyambung dengan semuanya dan nampak ini wajah seluruh Indonesia termasuk kami di sini. Mohon maaf kalau suaranya berisik karena ini tidak direkam di studio, ini di ruang depan, dan kemudian kebetulan depan rumah kami ini jalannya jalan ramai, jalan raya. Jadi kalau motor lewat ya suaranya masuk pula ke sini. Tapi ya inilah Indonesia kita, inilah kampung halaman kita. Itu dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Mas Anies Baswedan. Kita juga bersyukur kita turun meskipun juga negara lain itu sedang naik. Sekarang tadi disampaikan sedikit ya, Jakarta walaupun turun tentu harus tetap waspada karena informasi yang terakhir juga 2 pekan terakhir juga ada peningkatan. Termasuk juga di Medan, di Palembang itu saya dapat informasi juga terkait dengan varian baru. Tapi mudah-mudahan kita bisa atasi bersama, tidak seperti negara-negara lain dengan kreativitas dan juga kedisiplinan kita. Saya persilakan kepada para guru besar mungkin, Prof. Fasli, Kang Fasli, ada juga beberapa guru besar yang lain untuk kemudian bisa ikut dalam diskusi ini. Saya persilakan. Tolong di-unmute. Sudah, Kang Fasli, silakan. Ya, baik. Mas Aiman, Mas Anies, Pak Gubernur, 2 hal, Pak. Pertama, sebetulnya sekarang kan memang kalau kita lihat, begitu Amerika ini selesai nanti dengan seluruh penduduknya, kan potensi produksi mereka kan udah bisa diberikan ke banyak negara ya, dan mereka mungkin butuh pasar juga. Sementara di kita,
Kalau menunggu cara sekarang nampaknya untuk mencapai 6 bulan itu semua sudah tervaksin bisa-bisa nggak tercapai. Sehingga herd immunity-nya mungkin lama terbentuk dan akhirnya orang yang sudah 6 bulan terlindungi bocor lagi dan bisa menjadi sumber infeksi baru. Nah, dengan adanya kemungkinan perusahaan-perusahaan boleh melakukan vaksinasi sendiri untuk karyawannya, saya dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil, menengah, itu bersedia dia membeli vaksin sendiri untuk karyawannya dan sudah siap. Cuman kata mereka masih antri lama. Nah, apakah ada rencana karena DKI ini tumpuan dari banyak sekali usaha menengah ya dan kecil yang siap sebetulnya untuk melakukan vaksinasi mandiri? Apakah ini bisa mempercepat sehingga 70% herd immunity itu bisa kita capai di samping dengan jalur reguler pemerintah saat ini? Yang kedua, Mas Anies, Jakarta kan benchmark ya, dan kita yakin Jakarta bisa menjadi trendsetter. Dan saya berharap di bidang pendidikan, apalagi Mas Anies mantan Menteri Pendidikan, Jakarta bisa memberi contoh bahwa it can be done kalau kita ingin menaikkan kemampuan siswa kita berpikir di tataran tingkat tinggi, higher order thinking skill. Nah, apakah ada kemungkinan Jakarta membuat sendiri untuk ikut PISA? Jadi selain dari Indonesia, Jakarta bisa membenchmark sendiri bagaimana kualitas pendidikan di Jakarta, dan nanti di sini bisa kita lihat apa yang sudah baik, apa yang belum, dan berbagai terobosan bisa dilakukan oleh Jakarta secara unik di samping Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, Mas Anies. Ya. Baik, terima kasih Prof. Fadli, Kang Fadli. Mungkin nanti saya usul satu persatu aja, nanti biar nggak banyak pertanyaan, jadi langsung dijawab. Ada diskusi yang lain nanti setelah dijawab, saya buka kesempatan untuk para peserta yang lain. Silakan, Mas Anies. Ya, pertama soal vaksin. Soal vaksin ini kita harus coordinated dengan Kementerian Kesehatan dan Pak Budi Gunadi Sadikin ini sangat open minded, Pak Pasti. Jadi banyak usulan ide dari kami yang kita sampaikan kepada Pak BGS itu diadopsi. Jadi constraint utamanya sebenarnya bukan mau dan tidak, tapi seringkali constraint utamanya itu pada tadi yang disebut vaksin availability, Pak. Jadi kita berharap nanti setelah supply vaksin itu bisa lebih tinggi, apalagi ketika produksi sudah digenjot, mudah-mudahan semua channel, termasuk yang mandiri, itu bisa mengalami lonjakan kegiatan vaksinasi. Nah, ini perlu saya garis bawahi, Pak Basi, bahwa di satu sisi kita perlu untuk menyiapkan infrastrukturnya, seperti kami di Jakarta siapkan infrastrukturnya sampai level kelurahan, sampai level RT RW. Nah, di sisi lain, ini yang perlu ada ikhtiar yang cukup serius adalah soal kemauan untuk mengikuti vaksinasi. Kami di Jakarta itu prosentase vaksinasi orang tua itu mengalami plateauing karena banyak sekali orang tua yang tidak mau divaksin. Betul-betul menolak saja. Jadi sama sekali tidak mau, sama sekali tidak bersedia, sehingga sampai kami harus mencatat di level RT RW orang tua yang memang betul-betul tidak bersedia, dan keluarganya pun tidak bersedia untuk mengantarkan orang tuanya vaksin. Nah, jadi ini dua hal yang harus kita kerjakan sama-sama. Satu sisi adalah pengadaan supply yang itu kompetisinya level dunia. Yang kedua adalah keterbukaan untuk mau memanfaatkan vaksin sebagai metode untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi di lapangan, Pak Fasli, ini bukan sesuatu yang mudah, Pak Fasli. Di Jakarta saja kita mengalami itu, di mana informasi cukup lengkap, akses kepada fasilitas kesehatan cukup dekat, kemudian pasokan cukup tersedia. Kita
mengalami tantangan itu. Itu yang pertama, Pak, tentang vaksinasi. Kalau untuk kelompok profesional, kita memang belum memiliki respon yang cukup lengkap, karena selama ini kelompok profesional yang sudah mengalami vaksinasi adalah tenaga medis dan pelayan masyarakat umum. Jadi public service individuals. Sementara kaum profesional sektor swasta belum menjadi prioritas pada fase kemarin. Sehingga kita belum memiliki data tentang kebersediaan. Kalau di masyarakat medis dan pelayan publik bisa dikatakan 100% bersedia. Nah, yang di kalangan orang tua ini masih ada unsur komponen cukup banyak yang menyatakan tidak bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Ini satu tantangan tersendiri yang harus kita harus kita selesaikan. Yang kedua tentang PISA, Pak. Ini kita bahas, Pak, ketika saya berada di kementerian juga tentang PISA untuk Jakarta, seperti Shanghai. Cina kan hanya memasukkan Shanghai, Pak, tidak memasukkan semuanya. Betul ya, Pak Basri? Itu sehingga angka beberapa kota di mana kota-kota aja masuk Shanghai yang terbesar ya. Iya. Nah, kita juga sempat membahas, coba nanti kita eksplor lebih jauh possibility-nya, Pak. Ya. Insya Allah kalau Jakarta yang masuk, rasanya angkanya bisa lebih optimis kita nantinya. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Mas Anies. Terima kasih, Pak Prof. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya buka kesempatan untuk para peserta yang lain. Silakan. Ini Kang Fauzan. Saya persilakan kepada yang lain. Ada Prof. Asep bisa. Prof. Asep Usman. Prof. Asep Usman. Ya. Ya. Ini saya perlu mengingatkan kepada para peserta, kita hanya sampai maksimal pukul 17.00, jadi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan untuk penggunaan waktunya. Silakan, Prof. Asep ya, Prof. Asep Anjana ya. Ini terus bertambah ini partisipannya, sekarang udah 342, dari sebelumnya tadi ada sekitar 200-an. Baik, terima kasih. Pak Syahrir, nanti setelah ini Pak Syahrir. Silakan, Prof. Asep. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Gubernur yang saya hormati, saya akan memanggil Pak Rektor karena saya mantan dosen Universitas Baramadina. Senang sekali saya menyimak pembicaraan tadi. Ada beberapa pertanyaan dasar kaitan dengan soal satu sisi kita sedang menghadapi pandemi yang memang ini dalam bahasa agama ini adalah ta'un yang harus disikapi dengan rasional. Pada sisi lain memang kita menyaksikan tentang kualitas pendidikan. Saya yang memang praktisi pendidikan di kampus, cukup berat ya memang untuk meningkatkan kualitas akademik wawasan melalui sistem perkuliahan yang sekarang. Jadi tatap muka itu punya kekuatan dalam komunikasi yang lebih baik memang dibandingkan dengan pertemuan melalui seperti sekarang. Pertanyaan dasar kami ke Pak Gubernur, prediksi Jakarta kira-kira apakah Jakarta sudah berhitung kemungkinan mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah untuk tingkat SD, SMP, atau SMA. Bagaimana kemudian secara khusus Jakarta mengambil langkah-langkah prediksi protokol kesehatan tetap kita jaga, kemungkinan anak-anak dan guru bisa kembali ke sekolah. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap langsung
dari orang nomor 1 Jakarta. Dan kira-kira ketika itu akan diambil keputusan, tentu saya kira Jakarta sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengamatan yang mendalam. Kira-kira saya ingin mendapatkan gambaran apa saja tantangan yang sudah diidentifikasi. Prediksi-prediksi Jakarta tantangannya, lalu masing-masing tantangan itu gimana cara mengatasinya. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran, karena anak-anak kami walaupun tinggal di Ciputat, sekolahnya di wilayah Jakarta juga. Ya, terutama cucu ini sekarang Pak Anies bukan lagi anak, tapi ini sudah cucu nih, ada cucu saya sudah SD kelas 1, ada yang TK gitu. Jadi sekarang pikirnya saya bukan lagi anak, kalau anak sudah mahasiswa, tapi saya sudah berpikir cucu. Sekolah kami memang di wilayah Ciputat, tapi setelah administratif ikutnya Jakarta. Madrasah pembangunan itu Pak Anies paham juga, karena itu kan manajemennya Jakarta gitu. Jadi saya walau warga Ciputat, saya bertanya kepada Pak Gubernur Jakarta, berkepentingan juga untuk melihat bagaimana sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami di lingkungan daerah perbatasan ini, penyangga Jakarta. Yang di Madrasah Pembangunan siapa, Prof. Asep? Kenapa? Yang di Madrasah Pembangunan siapa? Cucu atau Prof. Asep menjadi Oh, saya pengelolanya? cucu. Oh, Saya cucu. Baik. Cucu, udah cucu, Pak. Anak Siap. sudah mahasiswa, yang paling kecil sudah di pesantren Gontor, jadi sudah kelewat. Alhamdulillah. Sekarang sudah cucu di tingkat SD Siap. dan TK cucu. Terima kasih. sekarang. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Asep. Terima kasih, itu saja. Selalu berkah, insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima Sebenarnya kasih. mohon doa karena saya sudah masih menjalani pemulihan. Saya di Rumah Sakit Fatmawati di posisinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Asep. Silakan Pak Gubernur, Mas Anies. Prof. Asep mudah-mudahan cepat sehat. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Rektor. Beliau luar biasa, ikut Vicon dari kamar 402 lantai 4. Anggrek. 402 di Fatmawati. Insya Allah diangkat segera penyakitnya dan kembali berkumpul bersama keluarga. Amin. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Asep, Prof. Asep tadi. Sebelum saya menjawab langsung pada pertanyaan tentang bagaimana Jakarta memasuki fase tatap muka dalam pembelajaran, saya sering menyebut krisis ini sebagai perubahan yang dipercepat. Krisis sebagai accelerated change. Jadi Bung Aiman, kalau kita menyebutnya sebagai accelerated change, sesungguhnya kita ini sedang mengakui bahwa change is taking place. Change is inevitable. Betul-betul inevitable, nggak bisa dihindari. Kalau kita hari ini, sore ini, sedang menggunakan fasilitas Zoom untuk silaturahmi menjelang iftar, ngabuburit. Bila tidak ada pandemi, mungkin ini baru kita kerjakan tahun 2025. Mungkin 2030. Mungkin kita baru menggunakan ini. Tapi karena adanya pandemi, maka tahun 2020, 2021 kita sudah pakai fasilitas ini untuk silaturahmi. HP-nya sama, komputernya sama, nggak beli baru, tapi pemanfaatannya baru. Accelerated change ini terjadi di semua aspek. Pendidikan sesungguhnya adalah interaksi antar orang, interaksi antar pribadi yang saling mengambil hikmah dari keduanya, lalu dibuat struktur sehingga ada target-target capaian yang terukur. Nah, dahulu kita menggunakan media konvensional tatap muka. Adanya pandemi membuat kejutan yang luar biasa. Karena mendadak kita menggunakan pembelajaran virtual, jarak jauh, dan pada saat itu terjadi, ada yang siap, ada yang belum siap. Ada pendidik yang sudah siap, ada pendidik yang belum siap,
ada peserta didik yang sudah siap, ada peserta didik yang belum siap. Yang ideal adalah tempat di mana pendidiknya siap, peserta didiknya siap. Yang paling tidak ideal adalah kalau dibagi 4 kuadran itu kuadran di mana pendidik tidak siap, peserta didik tidak siap. Nah, ini yang mungkin yang bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau saya mencoba reflektif atas peristiwa 1 tahun ini, peristiwa 1 tahun ini adalah satu bisa bilang wake up call, satu peringatan kepada kita bahwa metode pembelajaran yang kita lakukan harus segera kita review, harus segera kita cek ulang apakah kita selama ini sudah memanfaatkan semua sumber daya dengan baik. Saya khawatir, bukan saya khawatir, seringkali saya observasi aja. Observasi. Kita ini anak-anaknya abad 20, maaf, anak-anaknya abad 21. Ini observasi aja ya. Anak-anak kita ini anak-anak abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Jadi anaknya abad 21, gurunya abad 20, setting sekolahnya abad 19. Cek aja, bangku kita tuh susunannya sama dengan bangku 150 tahun yang lalu. Gurunya, metode. Nah, itulah sebabnya sesungguhnya kejadian ini, Prof. Asep, kejadian ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan review ulang secara amat serius untuk membuat gurunya abad 21, proses pembelajarannya abad 21. Abad 21 itu artinya kita memanfaatkan semua sumber daya. Tidak kemudian juga serta-merta segalanya serba digital. Tidak serta-merta segalanya serba Zoom, bukan. Sama sekali bukan. Jadi jangan pernah diartikan bahwa modern, maju itu bila pakai teknologi yang super canggih. Saya paling linu, Pak, kalau lihat ada sekolah dengan papan tulis yang harganya lebih dari 100 juta, karena disebut sebagai smartboard, tapi cara memakainya seperti blackboard, seperti papan tulis kapur, padahal namanya smartboard. Jadi tidak serta-merta adanya teknologi mahal itu menjadikan sebuah tempat jadi abad 21, bukan. Tapi pendekatannya. Nah, sinkronisasi atas 3 milenial yang berbeda ini. Tiga pilihan berbeda. Antara anak abad 21, guru abad 20, sekolah abad 19, itulah yang saya maksud dengan accelerated change is inevitable. Sekarang adalah kesempatan bagi semua pengelola sekolah, kesempatan bagi para pendidik, kesempatan bagi orang tua, kesempatan pada penyusun kebijakan pendidikan untuk mencoba mendekatkan jarak yang saya sebut 3 tadi. Nah, peristiwa pandemi ini bisa menjadi wake up call untuk kita segera melakukan itu. Jadi itu perspektif makronya Prof. Asep dari pertanyaan Prof. Asep. Nah, sekarang jawaban teknisnya atas pertanyaan dari Prof. Asep. Kapan kita mau sekolah lagi anak-anak ini? Cucu-cucu saya udah pada capek di rumah. Cucu saya udah pada jungkir balik belajar di rumah. Gini, kami mulai minggu lalu, pekan lalu, memulai di kalau tidak salah 92 sekolah di seluruh Jakarta program uji coba pembelajaran tatap muka, di mana kapasitas 50%, siswa masuknya tidak 5 hari seminggu, tapi ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, separuh kegiatan di sekolah, separuh kegiatan di rumah. Lalu orang tua juga diberikan kesempatan kalau mereka memilih untuk tidak mau mengirimkan anaknya sekolah juga tidak apa-apa, tapi bagi yang bersedia kita lakukan. Mengapa kita lakukan uji coba? Karena kita ingin melihat di lapangan seperti apa perilaku guru, perilaku siswa,
di dalam menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita juga ingin mengecek fasilitas-fasilitas apa saja yang senyatanya harus ditambahkan dan fasilitas apa saja yang senyatanya harus dikurangi, yang tujuannya adalah meningkatkan keselamatan, mengurangi risiko penularan. Nah, dengan kita kerjakan ini di kalau tidak salah 92 sekolah ini, nanti kita akan punya feedback. Dari situ secara bertahap kita akan melakukan pembukaan sekolah. Nah, ada satu hal yang saya garis bawahi di proses ini. Kakek dan nenek dari siswa yang mau berangkat sekolah harus sudah mengalami vaksinasi. Jadi yang divaksin itu bukan hanya gurunya, tapi justru kakek dan nenek dari siswa yang berangkat. Karena tingkat fatalitas tertinggi adalah pada masyarakat lansia. Selama ini kita menganjurkan lansia berada di rumah, anggota rumah tangganya jangan juga bepergian jauh-jauh, jangan juga bepergian sering-sering, karena mereka kalau pulang berpotensi membawa virus ke rumah. Karena itulah kemudian ketika ada cucu atau ada anak yang berangkat sekolah, maka orang tuanya, khususnya kakek neneknya, harus mendapatkan vaksin sehingga mereka memiliki pertahanan bila sampai si cucu, si anak yang pergi ke sekolah terpapar, tak bergejala, sehingga tidak sadar, lalu berinteraksi di rumah, maka mudah-mudahan tidak menimbulkan keterpaparan dan infeksi. Jadi sekarang sudah dalam fase itu, mudah-mudahan tidak lama lagi secara bertahap kita bisa membuka semua sekolah kita dan bisa beraktivitas seperti semula. Demikian, Prof. Asep. Amin. Terima kasih, Mas Anies, Pak Gubernur. Ini sebenarnya sebelum saya sarankan ke beberapa penanya lain, ya, panelis lain, sebenarnya saya juga punya pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa digabungkan dengan pertanyaan dari profesor atau guru besar yang lain juga. Jadi ada informasi yang saya dapatkan terkait dengan pidato Mas Anies di PBB, itu yang kemudian diinterupsi berupa dukungan positif dari Sekjen PBB Antonio Guterres terkait dengan rencana pembangunan DKI Jakarta yang berbasis transit. Ini menarik sekali, ini hal yang baru dan mungkin bisa menjadi pembahasan yang menarik. Tapi nanti mungkin bisa dielaborasi sedikit, karena kita juga ingin tahu juga sebenarnya gimana sih pembangunan Jakarta berbasis transit ini. Menarik ini untuk kemudian sampai kemudian diinterupsi oleh Sekjen PBB dan langsung menyatakan dukungannya. Ini kan luar biasa semuanya. Baik, saya berikan kesempatan kemudian selanjutnya kepada, ini sudah ada, kepada Prof. Nikmatul Huda. Sudah siap ya Prof. Nikmatul Huda? Silakan Prof. Nikmatul Huda. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Anies. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Jogja aman? Alhamdulillah, Jogja baik. Ya. Mungkin mudah-mudahan ini nggak salah informasinya. Mas Anies ini sebagai Gubernur DKI, kalau nggak salah Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia. Nah, ini kalau pengalaman yang sudah dijalani di DKI 1 tahun, itu kan juga dialami provinsi lain. Nah, kalau dalam spektrum nasional kira-kira yang mau di-share ke teman-teman kepala daerah yang lain dalam konteks penanganan COVID, pendidikan, dan seterusnya untuk bicara ke-Indonesiaan kira-kira apa, Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Prof. Nikmatul Huda, terima kasih. Jadi, kalau kita bicara pengalaman dari penanganan COVID selama 1 tahun ini, mungkin ada satu hal yang menarik. Pertama begini, kalau bicara aspek tentang kesehatan misalnya, selama ini kita banyak membicarakan tentang peningkatan mutu kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan.
tapi jarang peningkatan kuantitas kesehatan. Jadi kita bicaranya kualitas. Nah, pada saat pandemi, mendadak kuantitas itu penting. Karena orang yang sakit banyak, bersamaan sakitnya sama. Gitu. Mendadak kuantitas itu menjadi isu. Nah, ini satu pelajaran bahwa kita harus secara serius meningkatkan rasio fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk kita. Jangan sampai kita keteteran di situ. Nah, di Jakarta, alhamdulillah, kita ini memiliki 200-an rumah sakit yang ada di dalam jaringan rumah sakit Jakarta, dan kita punya 100 rumah sakit yang menangani COVID. Jadi insya Allah secara kuantitas kita siap. Lalu yang kedua adalah soal kemauan kita untuk belajar di dalam penanganan COVID. Karena ini adalah sesuatu yang baru, yang dari minggu ke minggu kita mengalami pembelajaran. Tim medis pun mengalami pembelajaran. Karena itu, open-minded menjadi penting. Kemauan untuk mengakui pendekatan yang lebih baik, yang lebih benar, itu penting sekali demi bisa menyelamatkan orang yang terpapar dan harus dirawat. Jadi, saya merasakan sekali karena saya pernah menjadi pasien. Jadi Bu Prof. Nematruda, Bapak Ibu sekalian, senior-senior saya hormati, saya merasa bersyukur sekali Allah itu melengkapkan pengalaman saya dengan COVID. Jadi saya ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengalami dari fase deteksi awal ketika bulan Januari, Februari, tahun lalu kita siap-siap menyiapkan rumah sakit, menyiapkan dokter, menyiapkan fasilitas lab, terus sampai akhirnya di akhir tahun saya dilengkapkan pengalamannya menjadi pasiennya gitu. Jadi Allah melengkapkan pengalaman itu dan saya sangat bersyukur. Dan pada saat saya menjadi pasien itu, saya melihat dari dekat betapa kecepatan bertindak, ketepatan treatment di awal menjadi salah satu kunci untuk mencegah perburukan dan bisa menyelamatkan mereka yang terpapar. Jadi karena ada 4 kelompok ini terpapar itu. Pertama tanpa gejala, kedua adalah gejala ringan, ketiga gejala sedang, keempat gejala berat. Berpindah dari satu fase ke fase berikutnya, terutama dari sedang ke berat, itu bisa terjadi dalam hitungan jam atau hari bila penanganannya tidak tepat. Karena itulah keterbukaan untuk mengadopsi pendekatan baru menjadi penting. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pendidikan dan masyarakat secara umum. Public education itu kunci. Dan kalau boleh saya sampaikan di sini, public education itu mensyaratkan kita-kita yang menjadi penanggung jawab di pemerintahan, khususnya daerah, itu terbuka kepada ilmu pengetahuan. Keterbukaan pelajaran penting yang kami dapat di Jakarta adalah pelibatan para ahli dari sejak dini sampai penanganan membuka sekolah kemarin. Mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan mereka, itu kunci. Dan para ahli ini, ilmuwan-ilmuwan ini, mereka sudah memiliki akumulasi pengetahuan, pengalaman lintas waktu, lintas teritori. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dan kita bisa mendapatkan do-don'ts yang sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan kita di Jakarta. Jadi, kemauan mendengar pada expert menjadi kunci. Kalau boleh saya sampaikan, kita-kita semua ini harus menjadi learner. Ini kebetulan
kami semua, ya semua yang berada di sini insya Allah adalah learner, orang yang mau belajar, karena memang intinya di situ. Tapi kalau kita terkunci pikiran dengan kemauan diri sendiri, pokoknya saya maunya A, saya tidak dengar pendapat ahli dan tidak mau dengar A, sudah itu mulai muncul masalah di situ. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi kita berhadapan dengan masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Belum pernah dihadapi sebelumnya, itu mestinya belum pernah dihadapi di era modern ini, 50-an tahun terakhir. Karena itu, dengarkan pendapat mereka. Lalu dari situ, maka kebijakan tentang sekolah, kebijakan tentang sosial, kebijakan tentang perekonomian, kebijakan itu menjadi turunannya. Nah, dan kita beruntung bahwa sudah ada negara-negara lain yang sudah merasakan, karena itulah kita bisa ambil hikmah dari pengalaman dan yang sudah dialami tempat lain tanpa kita harus mengulangi kesalahan yang sama. Begitu ya, Prof. Nematul Huda. Terima kasih. Itu tadi ada pertanyaan dari Aiman, mau komentarin, tapi nanti ikut dah Bung Aiman. Atau sekaligus saja saya komentari dulu. Boleh, silakan, Mas Anies. Jadi begini, selama berpuluh-puluh tahun, pendekatan pembangunan di perkotaan, termasuk di Jakarta, itu istilahnya car-oriented development, atau private vehicle-oriented development. Pembangunan dengan mendasarkan pada asumsi mobilitas penduduk menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu kemudian perencanaan tata ruang itu juga mendasarkan kepada asumsi kendaraan pribadi. Misalnya contoh perencanaan tata ruang. Jalan lebar, maka tanah di kanan kiri jalan lebar itu gedungnya boleh tinggi. Misalnya Jalan Sudirman yang lebarnya bisa sampai 80 meter itu, 60 meter, maka di sana gedungnya boleh tinggi sekali. Makin kecil jalannya, makin pendek gedungnya. Makin sempit jalannya, ya makin tidak ada tambahan lantainya. Karena dia mengandalkan kepada mobilitas kendaraan pribadi. Kira-kira begitu ya, ini yang terlihat, yang paling gampang ilustrasinya. Nah, kalau transit oriented development tidak begitu. Tapi titiknya yang digunakan adalah titik stasiun. Stasiun kereta, halte bis, itulah simpul tempat titik nol di mana gedung boleh jadi tinggi. Jadi, kalau di sekitar stasiun, radius 500 meter, maka di situ gedungnya boleh tinggi. Kalau jauh dari stasiun, gedungnya pendek. Asumsinya orang tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi orang bisa berjalan kaki. Nah, lalu yang kedua, jadi transit itu dari kendaraan berbasis dari kota berbasis kendaraan pribadi bergeser menjadi kota berbasis kendaraan umum. Nah, lalu kami di Jakarta membangun kendaraan umum. Kita bangun namanya Jaklingko. Jaklingko itu adalah satu sistem integrasi transportasi. Transportasi umumnya sudah ada, tapi jalan sendiri-sendiri, nggak bergabung, tidak dijadikan sebagai satu kesatuan. Kenapa kita tidak mau pakai kendaraan umum? Nah, karena kalau kita naik kendaraan umum, ketika turun nggak ada sambungannya. Dari rumah berangkat, ketika turun sampai situ tidak ada kendaraan umum berikutnya yang bisa nyambung. Jadi yang kita lakukan di Jakarta adalah mengintegrasikan seluruh moda transportasi menjadi satu kesatuan sistem. Rutenya tersambungkan, tiketnya tersambungkan, manajemennya tersambungkan. Sehingga kalau naik angkot, pindah Transjakarta, tidak usah bayar lagi, sudah langsung jadi satu, nanti pindah MRT juga sama, pindah kereta juga sama, pindah kepada angkutan menengah juga sama, pindah ke kereta bandara juga sama. Jadi
Ini sebagai satu kesatuan transportasi. Nah, ketika itu terintegrasi, maka warga akan mau meninggalkan kendaraan pribadi dan pindah kendaraan umum. Integrasi itu harus ada. Nah, angkanya ada. Tahun 2016, di Jakarta, pengguna kendaraan umum massal, daily ridership kita, itu sekitar 350.000 orang per hari. Alhamdulillah, di awal tahun 2020, di persis sebelum pandemi, itu sudah mencapai 1 juta, bahkan pernah 1,2 juta per hari. Jadi naik 3 kali lipat lebih, daily ridership. Kalau Jakarta memiliki bis yang lebih banyak, armada yang lebih banyak, itu artinya Jakarta punya uang untuk beli bis. Tapi kalau dari 350.000 jadi 1 juta orang naik kendaraan umum, itu artinya terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Saya ulangi, kata kuncinya perubahan perilaku. Kalau cuma beli bis aja artinya kita punya uang. Tapi kalau perubahan perilaku artinya warga merasakan lebih enak, lebih nyaman pakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Disitulah salah satu key komponen dari transformasi from car-oriented development into transit-oriented development. Pembangunan di mana fasilitas umum, fasilitas kendaraan umum itu muncul. Nah, ada satu lagi, fasilitas kendaraan umum itu tidak akan bisa muncul dengan baik jika tidak ada trotoar. Itu udah pasangannya, kendaraan umum dan trotoar itu sepasang. Tidak mungkin orang mau naik kendaraan umum kalau nggak ada trotoar. Sisi lain, bikin trotoar adalah syarat untuk bisa jadi kendaraan umum bergerak dengan baik. Nah, saya perlu jelaskan lebih jauh lagi. Soal transit oriented development ini bukan soal memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Saya garis bawahi, membangun kereta api, jalur kereta api, jalur MRT, jalur Transjakarta, saya selalu sampaikan pada seluruh jajaran. Ini bukan soal memindahkan badan dari satu titik ke titik lain. Sistem transportasi umum adalah alat, adalah cara kita membangun persatuan, membangun kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan. Kota ini adalah kota di mana kita berjalan sendiri-sendiri. Bung Aiman kalau di kantor saya boleh tanya nih, semua kita, OB naik motor sendiri, direkturnya naik mobil sendiri, manajernya naik mobil sendiri, semua jalan sendiri-sendiri. This is a very individualistic approach. Semua yang sendiri-sendiri. Tidak ada yang menggunakan kendaraan bersama. Kenapa? Karena selama ini kita adalah car-oriented development. Begitu jadi transit-oriented development, begitu Anda naik bis, maka di bis itu tidak ada VIP. Anda CEO, silakan Anda berdiri di samping office boy yang nanti akan melayani minum Anda sepanjang hari. Oke, Anda akan berada di dalam MRT yang semua berdiri sama, duduk sama. Dan kalau orang satu kampung, dia akan naik kendaraan umum, berhenti di halte bis yang sama, mereka berinteraksi. Setelah dikerjakan berhari-hari, berminggu-minggu, pada tahu siapa yang berangkat jam berapa, naiknya angkot nomor berapa, naiknya bis nomor berapa. This is the way to integrate the society. Membangun persatuan itu harus menggunakan rencana. Persatuan itu tidak otomatis datang. Persatuan itu tidak otomatis hadir. Persatuan direncanakan, dan Jakarta punya alat untuk bisa kita membangun persatuan itu. Tapi kalau kita pidato persatuan, ngomong persatuan, sisi lain dibiarkan rakyat bekerja sendiri-sendiri, bahkan Sabtu Minggu pun tempatnya sendiri-sendiri. Kenapa kita bangun taman begitu banyak? Karena kita sedang mengubah konsep taman dari garden menjadi park. Garden jadi park. Garden itu apa? Garden itu tempat untuk ditonton. Kalau park itu tempat bermain. Konsepnya beda, dalam bahasa Indonesia dua-duanya namanya taman. Taman dua-duanya, tapi yang satu garden, satu park. Kalau garden itu tanamannya ditonton, kalau park bermain. Nah, kita menempatkan taman-taman kita itu namanya garden, ditulisin terus huruf besar-besar. Pengumuman saya, dilarang menginjak rumput. Lah kapan anak-anak kita main kalau rumputnya tidak boleh diinjak? Karena rumput ditempatkan sebagai tontonan.
bukan sebagai tempat bermain. Kami transform. This is transit-oriented development. Orang kemudian ke taman untuk dia bermain. Bayangkan, tempat sebesar Monas, rumputnya ditulisin dilarang diinjak. Nah, terus kapan anak kita bisa bermain? Nah, di Jakarta kami bangun, namanya Taman Maju Bersama, 50 taman tiap tahun, 200-an. Untuk apa? Untuk menjadi ruang membangun persatuan, membangun perasaan kesetaraan. Karena kalau kita datang hari Sabtu Minggu begitu banyak dari keluarga-keluarga di Jakarta yang Sabtu Minggunya pergi ke mall. Tidak salah pergi ke mall. Tapi saya ingin sampaikan, mall itu punya segmentasi. Mall itu punya kategorisasi. Saya beri contoh. Di sekitar Bundaran HI ada 3 mall besar. Satu namanya Plaza Indonesia, 2 Grand Indonesia, 3 Plaza Senayan City. Kalau boleh saya tanya nih, semua yang di Jakarta. Pernahkah membayangkan yang datang ke Tamrin City juga ke Plaza Indonesia? Tidak. Yang ke Plaza Indonesia tidak ke Tamrin City. Sama. Yang ke Grand Indonesia tidak ke Tamrin City. Kalau seorang gubernur, kalau pengelola wilayah tidak memikirkan integrasi masyarakatnya, maka kita akan bicara tentang persatuan dalam hampa. Persatuan bukan sesuatu yang dituju dengan langkah-langkah konkret. Inilah transformasi dari car-oriented development menjadi transit-oriented development, di mana ada ikhtiar untuk berinteraksi, ikhtiar membangun persatuan, dan tentu saja secara biaya hidup lebih murah. Dengan pendekatan car-oriented development, maka family spending untuk transportasi itu bisa sampai 30%. Di Jakarta hari ini spending family bisa sampai 30% untuk transport. Dengan kita bangun kendaraan fasilitas transportasi publik yang baik, harapannya nanti bisa turun, mudah-mudahan bisa sampai sekitar 8% dari spending keluarga. Jadi di level keluarga pun akan merasakan manfaat bahwa mereka semua akan mendapatkan biaya hidup yang lebih efisien di Jakarta. Lalu, kenapa saya sampaikan dalam pertemuan tadi malam dengan Sekretaris Jenderal PBB? Karena implikasinya pada climate change. Bayangkan, orang yang asalnya 350.000 orang naik kendaraan umum, lalu 600.000 yang lainnya naik kendaraan pribadi. Dalam waktu 3 tahun, 650.000 orang ini naik kendaraan umum, artinya mereka meninggalkan kendaraan pribadi. Artinya konsumsi bensin, BBM berkurang, emisi yang dikeluarkan dari polusi udara menjadi dari polusi kendaraan bermotor berkurang, dan inilah sebabnya punya implikasi kepada usaha untuk memberikan kualitas udara yang lebih sehat. Jadi car-oriented development itu berdampak kepada polusi udara yang tinggi, transit-oriented development berorientasi kepada polusi udara yang lebih rendah. Jadi ini adalah wujud dari sebuah transformasi paradigmatik yang secara konseptual mendasar, tapi itu yang sering saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, yang namanya karya itu di ujung. Sebelum karya itu ada narasi, sebelum narasi ada gagasan. Jadi ketika kita membangun kendaraan umum, membangun fasilitas trotoar, itu gagasannya ada di sana, narasinya juga ada. Jadi kita akan mendapatkan satu karya perubahan yang memiliki narasi yang mendasarkan kepada gagasan. Nah, gagasannya adalah itu, transformations from car-oriented development into transit-oriented development. Begitu barangkali jawabannya. Luar biasa, Mas Anies. Meskipun juga ini pasti akan mengundang diskusi yang banyak terkait ini. Di antaranya adalah soal hunian tadi di tengah kota, berapa harganya kira-kira. Lalu kemudian efektivitas Jakarta untuk mengajak daerah-daerah penyangga lainnya untuk bisa bersama-sama membangun transportasi bersama. Seberapa bisa Jakarta untuk mengajak daerah-daerah penyangga? Itu tentu diskusinya akan panjang, tapi gagasan untuk transit-oriented development ini luar biasa menurut saya. Jadi bukan hanya membangun fisik, tapi tujuannya adalah jiwa yang kemudian nanti bisa dirasakan terkait dengan persatuan tadi. Saya nggak kepikiran, ternyata ujungnya bisa persatuan juga ya, benar juga. Luar biasa. Terima kasih Mas Anies, Pak Gubernur. Saya lanjutkan kepada Dr. Nazarudin.
Pak Dr. Nazarudin ini sudah ngantri. Mohon maaf tadi saya selak dulu. Oke, Silakan. baik. Kang Nazarudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anies, Gubernur DKI, saya sangat bangga sekali yang tadi disampaikan pembicaraan dengan Sekjen PBB, luar biasa. Jadi Bung Anies alasannya bukan hanya nasional tapi juga internasional. Itu yang pertama. Saya kebetulan sama-sama dengan Bung Anies ini di Madinah juga di apa namanya School of Diplomacy. Namanya Postgraduate School on Diplomacy ya. Banyak sekali lah berinteraksi pada waktu dahulu. Nah, yang saya ingin saya menyampaikan laporan dulu. Sudah vaksin nih, untuk lansia udah vaksin. Alhamdulillah. Jadi baik suami maupun istri ya, baik. Nah, yang kedua, yang ini yang saya ingin khusus menyampaikan masukan barangkali pada Bung Anies, pada Pak Gubernur, adalah mengenai cagar budaya. Terus terang, Indonesia, kita harus bangga bahwa ada satu, kita memiliki sudah gedung Pancasila, Museum Pancasila, yang saya kira mungkin agak tertinggal atau barangkali tercecer. Yang pertama ada namanya satu gedung yang dahulu adalah rumahnya gubernur, rumahnya duta Menteri Luar Negeri yang pertama, yaitu Bapak Ahmad Subarjo di Jalan Cikineraya 8082. Tahun 2016, Menteri Luar Negeri pada saat itu sudah meresmikan itu sebagai satu museum yang kita museum proklamasi. Tapi kemudian karena bisa berlanjut. Nah, tiba-tiba ini ada berita yang luar biasa. Ada orang yang ingin mengambil gedung itu dengan mungkin katanya sekitar 200 M dan sebagainya untuk kafe ataupun untuk hotel gitu semua. Bayangkan museum diplomasi itu penting sekali. Jadi kami ingin meminta perhatian bagi pemerintah DKI bagaimana bisa menyelamatkan ini ya yang sekarang ini di Jalan Cikineraya itu. Dan untuk kawasan Menteng lainnya yang juga saya kira sudah lama kita terpikir ya. Dahulu itu kita menganggap ya yang namanya Gedung Proklamasi 56. Itu gedung luar bersejarah yang harus kita pertahankan secara monumental untuk suatu gedung kebanggaan bagi Indonesia. Bayangkan teks proklamasi dibacakan di Gedung 56, Pegangsaan Timur 56. Tapi sekarang saya tidak tahu. Dulu kan mau dijadikan sebagai gedung pola, sekarang dijadikan gedung apa. Sehingga kalau tidak dimanfaatkan, itu tentu saja yang kita harapkan sebagai museum proklamasi. Jadi museum. Mohon maaf Pak Nazarudin, boleh langsung Pak, karena waktu terbatas. Museum proklamasi itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih Dr. Nazar. Bang Aiman, boleh nyambung pertanyaan sedikit aja? Boleh sedikit, singkat saja, nanti biar digabung jawabannya. Ini terakhir soalnya, karena harus pukul 17.00 kita harus sign out. Terima kasih, Bang Anies. Ini Andi Fefta dari Malang, Unibrau. Bang Anies 27 Oktober tahun lalu menjadi pembicara juga di tempat kita. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya singkat Bang Anies ya. Ini kita sama-sama muda, ini seumuran Bang Anies. Saya to the point aja. Kalau misalkan Bang Anies diminta untuk 2024 mencalonkan menjadi, kami ingin jawaban dari Bang Anies dan juga kami ingin tahu visi misi Bang Anies untuk 2024 itu membawa Indonesia bagaimana. Karena yang saya tahu Presiden yang lalu itu dari Gubernur DKI. Jadi kemungkinan ini juga jalannya seperti itu ya, mapping itu. Baik. Terima kasih Bang Andi, terima kasih. Baik, dari Pak Nazarudin tadi dan Bang Andi. Silakan Mas Anies, mau dijawab yang mana dulu boleh? Ya, satu dari Pak Nazar. Pak Nazar terima kasih, insya Allah Pak Nazar selalu sehat
juga Bu Ida. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah senang ini. Saya dulu ketika masih sekolah di Amerika, Pak Nazar ini adalah diplomat wakil dubes di Amerika. Dan rumahnya adalah tempat kita pengajian. Kita semua sering diayomi sama Pak Nazar ini. Masya Allah Pak Nazar selalu sehat, panjang umur Pak Nazar. Senang sekali sampai di sini. Kemudian mengenai betul Pak Nazar, kita merasa penting sekali untuk merawat. Bahkan sejak 2018, jadi 3 tahun yang lalu, kami menerapkan kebijakan keluarga-keluarga pahlawan, keluarga orang berjasa, termasuk guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI di Jakarta dibebaskan PBB. Jadi warga Jakarta yang berjasa pada negara, maka mereka dibebaskan PBB. Supaya mereka tidak terusir dari tanahnya. Banyak sekali keluarga pejuang yang tinggal di Menteng terusir karena tidak mampu bayar pajak. Bahkan saya katakan, ini PBB yang tinggi ini, itu adalah cara sopan untuk mengusir orang dari Jakarta. Karena kemudian mereka-mereka yang dulu berjasa, orang tuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini, dan cucunya terusir dari tanah yang pernah diperjuangkan kakeknya. Itu ironi yang luar biasa. Jadi kami mulai dengan pembebasan PBB. Jadi intinya adalah jangan sampai anak turunannya tidak mampu tinggal di tempat yang warisan orang tuanya. Nah, adapun anak cucu yang memutuskan untuk tidak menggunakan terus rumahnya, itu keputusan itu yang coba nanti kita bantu. Barangkali mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, kami beberapa kali memang mengambil rumah peninggalan para tokoh yang kemudian dimuseumkan. Yang paling akhir adalah pahlawan revolusi kemarin. Sebentar, namanya yang jadi nama jalan dari Cawang ke Pancoran tuh namanya apa? Jalan MT Haryono. MT Haryono. Jadi rumah keluarga MT Haryono itu kami dijual oleh keluarganya, dibeli oleh pemerintah supaya bisa dirawat jadi museum. Jadi memang kita melakukan itu kepada rumah-rumah mantan pejuang, bukan mantan lah, rumah-rumah pejuang yang oleh keluarganya dilepas, tapi kami ingin menjaga agar rumah itu tetap bisa menjadi tanda atas perjuangan orang tuanya. Nah, ini juga tempat Pak Ahmad Subarjo sebenarnya sedang dalam pembicaraan, mungkin saya tidak perlu sampaikan dulu di sini sampai semua pembicaraan tuntas. Tapi kita sedang ada pembicaraan di situ. Kemudian begitu ya Pak Nazar. Demi kebaikan memang saya tidak munculkan dulu percakapannya, nanti sampai semuanya tuntas dulu. Kemudian Bung Andi, terima kasih dari Malang, mudah-mudahan sehat. Kalau di Malang udah buka puasa belum nih? Soalnya di Malang waktunya kelihatan lebih awal. Ini udah jadi dekan nih Mas Anies. Andi ini udah jadi dekan, terpilih jadi dekan. Alhamdulillah, selamat Andi jadi dekan. Malang ini selalu lebih awal, buka puasa lebih awal, bicara pilpres pun lebih awal. Jadi kita tunggu sampai waktunya telah tiba saja, Bung Andi. Sekarang kita masih konsentrasi urus Jakarta. Saya masih ngomongin terus soal transit oriented development. Nanti sesudah fasenya selesai, karena masa pengabdian kami berakhir tahun 22 bulan Oktober. Nah, sesudah itu nanti kita lihat rute mana yang terbaik untuk bisa terus melakukan pengabdian untuk Republik ini. Begitu ya, Mani. Salam hormat buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Anies Baswedan, alumni HMI. Saya mungkin berikan kesempatan terakhir saja singkat untuk Mas Anies pada kita semua yang bisa menjadikan diskusi ini mungkin menjadi penutup yang kita bisa ingat. Selain tadi juga pernyataan transit oriented development yang luar biasa. Silakan Mas Anies.
Jadi semuanya yang saya hormati, para peserta obrolan sore hari ini, saya sungguh bersyukur bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual, dan begitu banyak sesungguhnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang tadi kami ceritakan ada baru sebagian, ada banyak lagi yang sudah bisa kita obrolkan. Tapi yang tidak kalah penting, kami berharap untuk bisa mendengar nasihat, untuk bisa mendengar masukan, mendengar gagasan, usulan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita, baik di Jakarta maupun Indonesia. Karena itu Kang Jana yang saya hormati, yang menjadi fasilitator pertemuan ini, majelis seperti ini baik untuk menjadi majelis clearinghouse gagasan. Ide gagasan mungkin Kang Jana bisa kompilasi sehingga memberikan manfaat bagi semuanya. Karena yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya jejaring yang amat luas. Ketika saya bercerita, saya menyampaikan gagasan, sesungguhnya ini seperti preaching to the choir, seperti menggarami air laut, karena yang berada di sini adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman juga, berpengalaman pengetahuan juga. Jadi saya merasa bersyukur bisa bersilaturahmi pada sore hari ini, dan Kang Jana dan semua yang menjadi fasilitator mudah-mudahan bisa melakukan kompilasi sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kita semua. Terima kasih buat Bung Aiman yang sudah memfasilitasi. Terima kasih buat semua yang hadir. Ini saya berbicara dari rumah di Kuningan. Di rumah ini saya dilahirkan. Bidannya dulu datang ke sini, bukan lahir di rumah sakit waktu itu, lahirnya di rumah. Di rumah ini, dan ini belakangnya masih bilik sampai sekarang. Ini rumah, kalau rumah lama begitu ya, tembok 1 meter, atasnya makanya bilik bambu. Dan ini masih kita jaga. Saya merasa sesuatu yang unik karena dapat kesempatan silaturahmi dengan Kahmi, lengkap dari tempat di mana kita memulai perjalanan hidup. Terima kasih, salam hangat untuk semuanya, salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Anies Baswedan dan seluruh partisipan dari diskusi kali ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Mas Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta, juga semua dari guru besar dan juga para senior-senior di Korps Alumni HMI. Saya kembalikan kepada Kang Jana, sang penjaga silaturahim Korps Alumni HMI. Silakan Kang Jana. Terima kasih. Alhamdulillah acara kita berlangsung dengan sangat baik dan menyenangkan. Saya lihat komentar-komentar teman-teman, para guru besar juga, para dok dan teman-teman sekalian di ruang chat juga sangat baik, begitu ya. Terima kasih sekali lagi ke Mas Anies, Mas Aiman, para guru besar, para dokter, dan seluruh alumni HMI. Seperti biasa, resminya kita tutup dulu acara kita, tetapi nanti silakan untuk bersilaturahmi. Kami akan buka semua mic ya, silakan bisa hidup matikan sendiri. Mari kita akhiri dulu secara resmi pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, kami buka ya. Silakan kalau mau silaturahmi. Kang Jana, terima kasih. Terima kasih Kang Jana. Terima kasih Kang Jana. Sukses terus, sehat terus. Mohon maaf, kami Kang mundur Anies duluan, Baswedan. Kang Jana dan teman-teman seluruh Indonesia. Salam hangat, salam tadi. Kang Jana. Dulu Kang Jana izin. Semuanya. Kang Jana. Kang Jana luar biasa. Terima kasih. Kang Jana luar biasa.
biasa. Pamit dulu Kang Jana ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuh Kang Jana. Foto bersama dulu. Semangat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kang Jana sehat selalu. Dulu deh. Jalan untuk Jakarta. Kumpul gini-gini cepat. Terima saja kena badai. Terima kasih Kang Jana dan untuk semuanya. Partisipasinya. Wassalamualaikum. Luar biasa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Kang Jana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjutkan Kang Jana. Acara seperti ini lanjutkan Kang. Oke, terima kasih Mas Jana. 1 Juni Kang Jana, semangat. dari Jerman, dari Amerika. Satu siang. Ini angkatan Jana, terima kasih Kang Jana. Kang Jana. Luar biasa Kang Jana. Majalengka hadir. Yang dari Saudi. Ada yang Selamat buang Jakarta hadir. Bang Anies 2024 insya Allah Presiden. Amin, amin. Amin, Bang Anies. Supaya bisa presiden, ayo kita bekerja. Sehat Profesor. Ya Allah. Prof Asep, sehat cepat segera sembuh Prof Asep. Gerakan kita gerilya aja Bang. Baik Prof Banyak Asep, tantangan. Bang Anies, salam dari Majalengka Bang Anies. Salam dari Sumatera Bang. Terima Salam dari kasih. Majalengka Bang Anies. Salam tajim. Presiden Mohon mundur. Bang Tajim dari Papua. Ayo Majalengka. Salam dari kami di Pleret, Kabupaten Cirebon. Sukses Bang Anies. Kang pamit. Tarawih dulu Kang. Ya, terima kasih. Selamat berbuka ya. Kalau yang udah deket. Makasih Kang Jana. Kang Jana, makasih dari Ternate. Assalamualaikum. Salam.